Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami mau berkata bahwa Engkau satu-satunya pengharapan hidup kami. Ketika kami punya pengharapan, kami pasti punya semangat. Amin. Kami pasti tahu hari esok kami sudah ada di dalam tangan-Mu. Amin. Sehingga kami tidak perlu takut menjalani hidup hari lepas hari. Karena kami tahu pada akhirnya kami pasti dibawa Tuhan keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar. Biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, kita percaya hari-hari ini perlu dibangkitkan semangat ya. Kalau saudara baca kemarin katanya ada di Jakarta ya, kok banyak di Jakarta yang bunuh diri ya, khususnya wanita ya. Kemarin ada seorang ibu lagi yang bunuh diri dari lantai berapa saya nggak tahu, karena saya lihat ya ampun, saya bilang ini. Makanya iblis hari-hari ini tuh dengan mudahnya membawa seseorang itu untuk putus asa. Kenapa? Karena mata dipaksa untuk melihat. Kalau mata sudah melihat fakta, maka pikiran akan merenung ya, merenungi, dan yang direnungkan pasti bukan yang hal baik. Banyak manusia itu sulit untuk merenungkan. Kalau sudah faktanya buruk, pasti yang dipikir negatif. Sementara Tuhan itu sudah kasih sesuatu batasan kebenaran firman-Nya. Di saat kelemahan mula, harusnya pikiran kita apa saudara? Kuasa Tuhan sempurna. Sempurnanya dalam segala hal, dalam melihara saudara di tengah kekurangan. Sempurna di tengah saudara ngalami goncangan rumah tangga, hidup tidak punya kepastian. Kira-kira Tuhan itu tetap bekerja enggak? Seperti khotbah saya minggu lalu, bahwa 3 hal yang Tuhan itu akan lakukan buat orang benar di tengah banyaknya penderitaan hidup. Yang pertama itu pasti kebaikan. Amin. Yang kedua pasti kemujuran. Yang ketiga pasti rekaan yang baik. Lah kalau kebaikan, kemujuran, rekaan yang baik itu selalu menjadi miliknya orang benar. Yang jadi pertanyaannya, kenapa kita bisa takut, khawatir, sampai kepingin bunuh diri? Beberapa saat yang lalu saya pelayanan di satu tempat, saya tuh heran. Ada seorang yang datang ya, dia bilang ini, Bu, pendeta loh ini, dia bilang gitu. Tapi kemarin dikabari teman saya yang pendeta itu mau bunuh diri. Dia bilang saya sudah tidak kuat menghadapi hidup, saya mau mengakhiri hidup. Saya kaget, hah, pendeta bisa bunuh diri? Iya Bu, sungguh. Lah khotbah yang dikhotbahin apa? Jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Itu yang dibaca, yang direnungkan, yang dikhotbahkan itu apa? Saudara lihat ya, iblis dengan gampang. Makanya yuk khotbah saya hari ini kita akan lihat bagaimana iman atau mata yang melihat. Kita baca dulu di Mazmur 71 ayat 20 sampai 21. Harapan saya setelah saudara pulang dari tempat ini, saudara akan tangkap pesan Tuhan. Dan ini perlu dibagikan juga buat orang yang sudah depresi, orang yang sudah putus asa. Kita ini nggak bisa tutup mata loh hari-hari ini ya. 2 hari yang lalu saya didatangi seorang anak yang cukup muda ya. Dan anak ini bilang gini, Bu, kalau saya tidak ketemu ibu, 2 pilihan saya. Saya mau mengakhiri hidup atau bertahan. Anak muda loh. Keluarganya luar biasa ya, dari segi materi cukup.
Saudara pikir uang itu bisa memberi damai sejahtera? Orang ini lagi cari damai sejahtera, termasuk orang dunia. Orang dunia walaupun uangnya tebal, nanti bakal banyak orang bunuh diri karena mereka berpikir gini, apa artinya hidup? Damai sejahtera itu hal sesuatu yang Tuhan sudah berikan secara gratis, cuma-cuma buat saudara dan saya ketika kita mengenal Dia. Nah, kita baca dulu ayatnya. Engkau yang telah membuat aku mengalami apa saudara? Banyak kesusahan dan malapetaka, khususnya di akhir zaman. Masa yang sukar sedang terjadi, kita nggak bisa bilang ini Tuhan cepet toh Tuhan, ini kesusahan malapetaka ini cepet berlalu, hutang-hutangku cepet berlalu, rumah tanggaku yang hancur cepet berlalu Tuhan, semua. Kalau firman Tuhan berkata akan banyak ngalami kesusahan, tapi yang pasti anak Tuhan itu enaknya gini, jalani aja kesusahan sehari, cukup sehari, yang pasti ndak akan melampaui kekuatanku. Tangkap ya. Nah, kalau dunia nggak ada yang memberikan satu kelegaan yang melampaui kekuatan. Tuhan bilang ini ndak akan melampaui kekuatan. Percayalah, bahkan kalau sampai terjadi malapetaka badai yang besar, itu pun tetap di dalam pengendalianku. Tangkap ya. Jadi badai malapetaka itu ndak akan pernah menghancurkan hidup saudara. Lihat ya. Apa yang akan Tuhan lakukan di tengah susah malapetaka yang begitu banyak hari ini? Ada satu kuasa yang akan menghidupkan aku kembali. Dan dari samudra raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali. 21-nya. Lihat, engkau akan apa saudara? Menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Hari ini sebagai anak Tuhan tidak usah takut, jalani aja masa sukar. Yang pasti lihat ya, kita lihat dulu PowerPoint-nya bagaimana kalau mata melihat, maka mata itu akan melihat, bukan ini yang bawah, mata melihat ketiga hal. Kalau kita fokus dengan mata melihat, maka kita akan melihat kesusahan, malapetaka, badai. Jelas, itu fakta yang terjadi hari-hari ini. Banyak orang kena petir ya. Nanti ini setelah sore ada orang yang mau konseling karena tiba-tiba kena petir, Bu. Dari tidak pernah kena masalah, hidupnya begitu nyaman, tiba-tiba dihajar masalah bertubi-tubi sampai dia hari ini di titik yang paling bawah. Ada banyak orang kaya yang tadinya kaya, habis loh saudara. Saudara jangan pikir orang kaya hari ini, makanya saya ngomong orang kaya itu lebih tidak bisa tidur hari-hari ini. Mikir bunganya aja loh, 30 miliar satu bulan. Orang yang punya gedung pencakar langit. Saudara bila bisa bayangin kalau buka mata satu hari 1 M. Kita ember ya. Kita mungkin mikirnya nggak sampai seperti itu. Saudara mungkin buka mata mikir mau makan apa, tangkap ya. Tapi orang yang semakin punya gedung pencakar langit sudah nggak bisa mikir mau makan apa. Buka mata buka mata Saudara tangkap, kita ini jauh lebih bersyukur. Makanya hari ini yuk, kalau mata mau lihat, saudara hari-hari ini pasti penuh kesusahan, malapetaka dan badai di mana-mana. Tapi yang pasti ketika iman, pakai kacamata iman, lihat ya, apa yang Tuhan akan lakukan nanti. Jadi ketika kita memakai iman percaya kita, maka Tuhan akan menghidupkan kembali, Tuhan akan menaikkan kembali, Tuhan akan menambah kebesaran kita sebagai anak Tuhan. 3 hal itu akan terjadi saudara ya. Tuhan akan menghidupkan kembali, Tuhan akan menaikkan kembali, dan Tuhan akan menambah kebesaran, bukan mengurangi. Pastikan hari ini sebagai anak Tuhan, pilihan ada di tangan saudara. Kita mau pakai mata atau iman. Kalau iman, saudara akan bilang gini, enggak apa-apa, badai ini pasti berlalu. Bagaimana janji Tuhan, Dia akan menghidupkan saya kembali. Enggak ada yang namanya ikut Kristus hidupmu hancur, enggak ada saudara. Apa yang hilang pasti Tuhan pulihkan. Apa yang hancur
Tuhan akan pulihkan. Apa yang gagal Tuhan akan kembalikan untuk menikmati sesuatu yang berhasil. Nah, kita harus belajar hari ini. Sudah dikatakan berulang kali, firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh iman. Percayanya kepada Tuhan itu seperti apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Jadi kita hari ini harus bangun sesuatu. Katakan sama iblis, aku tidak takut. Semua boleh terjadi, tapi yang pasti ada satu kacamata iman yang kita lihat, bukan yang malapetaka, bukan badainya yang besar, tapi kacamata iman. Di depan pasti ada kehidupan, ada yang namanya kebesaran Tuhan terjadi. Tuhan pasti akan menaikkan saudara. Arah hidupmu tidak akan buntung, tapi arah hidupmu pasti berhasil dan beruntung. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita lihat kalau iman atau mata yang melihat, buka Yesaya 26 ayat 3 sampai 4. Yesaya 26 ayat 3 sampai 4. Apa Bu Eli yang mesti dilakukan? Ketika saya mau berdiri di atas iman, bukan lagi untuk melihat. Yang hatinya Pak Saudara teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab apa saudara? Kepadamulah ia percaya. 4. Percayalah kepada Tuhan kapan? Selama-lamanya. Bukan percaya kepada Tuhan saat bukti baik. Oh, saat diberkati kaya, aku percaya. Tapi waktu usahaku bangkrut, aku mulai tanda tanya. Enggak. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab itu tadi, Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sekali dia memposisikan sebagai Tuhan gunung batu yang kekal, hidupmu ini enggak akan pernah arahnya hancur, enggak pernah. Kita ini punya Tuhan gunung batu yang super kokoh, dan itu enggak akan berubah posisinya sekalipun hidupmu hancur hari ini terlihat. Mungkin usahamu lagi kolaps, mungkin tiba-tiba dokter menvonis saudara ada penyakit kanker dan sebagainya. Dia tetap Tuhan gunung batu yang kekal, yang selalu punya kehendak. Di balik badai selalu ada jalan keluar. Amin. Nah, 3 hal yang kita harus lakukan. Iman atau mata yang melihat itu tadi. Apa yang Tuhan mau hari-hari ini buat orang benar? Yang pertama, hatinya harus teguh. Makanya kalau ngalami masalah, tenang, percaya, itu terletak kekuatannya orang benar. Semakin panik, saudara akan semakin dikendalikan iblis untuk semakin diintimidasi. Iblis tahu enggak kekuatannya orang tenang percaya? Orang tenang dan percaya itu kekuatannya luar biasa saudara. Khususnya kalau orang tenang percaya itu doanya pasti punya kuasa. Tangkap ya. Yang kedua, pikiran pasti positif, perkataan pasti positif. Saya selalu mengulang 3 ini. Kalau doa, pikiran, perkataanmu semuanya sudah sejalan dan ini bersatu, maka sesuatu yang terjadi itu luar biasa. Allah jelas akan melakukan apa yang menjadi pikiran perkataanmu itu akan dilakukan. Ya. Nah, yang kedua, percaya kepada Tuhan, gunung batu yang kekal. Sudah, ndak usah lihat fakta, ndak usah mata melihat badaimu, kesusahanmu bagaimana, malapetakannya bagaimana, nggak usah dilihat. Tapi percaya saja, sudah kita punya gunung batu yang sanggup menolong saudara di tengah saudara tidak punya jalan keluar. Dia tetap punya jalan solusi yang terbaik. Amin. Yang ketiga yaitu itu tadi, nantikanlah percayalah kepada Tuhan. 8a. Ya Tuhan, lihat ya, lompat Yesaya 26 ayat 8a. Dibuka Yesaya 26 ayat 8a. Kita baca. Yang ketiga, ya Tuhan,
kami juga apa saudara? Menanti-nantikan saatnya engkau menjalankan penghakiman. Hari ini kita ini cuman lagi tunggu waktunya Tuhan. Kita juga nggak bisa paksa karena kita bukan sutradara. Kita tetap diciptakan sebagai hamba yang rendah hati, tetap setia dengan prosesnya Tuhan. Kalaupun sudah setia, kehidupanmu makin berat jalan hidupnya, pastikan kita tetap sabar menantikan waktunya Tuhan di ruang tunggunya Tuhan. 3 hal ini akan kita bawa pulang nanti. Apapun terjadi, kalau kita kepingin lihat iman kita menghasilkan karya Tuhan yang luar biasa, maka hati kita yang terutama jaga hati-hati harus teguh, tenang, percaya, sabar menantikan Tuhan. Ini kata kunci saudara. Kalau kita bisa terus konsisten, tiap kali iblis datang dengan intimidasi, iblis datang dengan fakta, kita tidak tergoyahkan, hati kita tetap teguh, percaya kepada Tuhan, dan saudara tetap menantikan Tuhan yang bela saudara. Percayalah, saudara dan saya akan melihat hasilnya nanti spektakuler. Tidak ada orang yang hatinya teguh percaya dan sabar menantikan waktunya Tuhan itu pulangnya bercucuran air mata. Nggak ada saudara. Pulangnya pasti sorak-sorai. Nah, lihat satu persatu. Gimana Bu Eli kalau hati teguh? Saya ambil ayat perbandingan. Ayat ini bagus. 1 Petrus 3 ayat 14 sampai 15a. 1 Petrus 3 ayat 14 sampai 15. Yuk kita baca 1 Petrus 3. Saudara dan saya hari ini. Tetapi lihat ya, sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. Rugi ndak ya? Kita berpikir gini, Tuhan, orang benar kok sepi ya tambah tokonya. Yang sana pakai jampi-jampi tambah kaya. Tetangga saya galak tambah diberkati. Sementara kita jadi orang benar yang taat kok rasanya menderita. Nah ini jawabannya. Kok hilang? 1 tadi. Jangan dirubah. 1 Petrus 3 tadi. Ya, lihat. Karena kebenaran kamu akan apa saudara? Akan rugi? Enggak loh. Firman Tuhan berkata jelas, kalaupun kamu sudah jadi orang benar tapi jalan hidupmu makin sulit, sempit, sesak, susah. Yang SSS itu loh Bu Eli, aduh sempit, sesak, sulit, susah. Semuanya ndak enak, tapi itu memang jalan mengikut Kristus, gak ada pilihannya. Orang mau ikut Kristus hari ini ndak bisa bilang gini, Tuhan buat aku nyaman jalan tol, ndak bisa. Semua yang namanya S itu harus dilewati, sempit, sesak, sulit. Ya, percayalah saat ini, sebab itu kamu akan berbahagia. Nah, ada kata sebab. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. 15a. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai apa? Tuhan. Hari ini buka PowerPoint-nya 3 hal. Hati yang teguh itu seperti apa? Sudahlah, mau ikut Kristus, S-nya harus dilewati. Ya, saudara tidak perlu takut. Apapun yang terjadi hari ini, yuk firman Tuhan berkata gini, jangan takut. Orang yang hatinya teguh selalu berkata gini, aku tidak takut Tuhan. Sudah tidak takut, ada lagi masalah berikutnya. Aku tidak mau gentar Tuhan. Yang penting aku mau jaga hati. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu, itu hati ini standarnya harus damai.
Nggak boleh yang namanya hati ini diisi dengan ketakutan, kekhawatiran. Tapi kita benar-benar harus melakukan jangan takut, jangan gentar, dan tetap jaga apa saudara? Hati. Kelihatannya gampang ya, tapi jujur coba kalau saudara terima berita buruk hari-hari ini, responmu pasti ini loh. Hati sudah tidak bisa damai, hidup panik, hidup dalam ketakutan, kegentaran. Tuhan pengen mati aja Tuhan. Tuhan gimana ini enggak. Tapi hari ini kita tahu, kalaupun kita sudah berdoa puasa, masalah makin sulitnya luar biasa. Pertanyaannya hari ini, kalau mata itu tidak melihat fakta, tapi iman yang melihat Tuhan di besar di depan, Dia akan menaikkan, memulihkan, bahkan menjadikan kita besar. Hari ini kita pasti tidak akan pernah takut, gentar, dan kita akan tetap memposisikan hati kita, jaga hati. Orang lain pusing, saya itu sampai kalau dikatai orang saya ini ibu haleluya katanya ya. Sampai satu kali ada seorang broker yang ngomong sama saya paling pusing sama customer saya yang namanya Ibu Eli. Kalau customer lain saya kasih berita buruk sudah panik. Aduh gimana bantuin saya. Lah ini loh dikasih info apapun kok saya cuman dijawab puji Tuhan haleluya. Saya bingung. Lo pernah satu kali saudara dia kabarin saya gini, Bu sabar ya Bu, semua orang lagi panik. Ibu tahu ya Bu, yang mau sewa ribuan Bu, tapi yang mau sewa itu cuman 0, mungkin sampai angka ya 5 orang Bu, perbandingan 5 sama ribuan Bu. Semua orang sudah panik karena banyak unit yang kosong itu, ada yang 1 tahun, ada yang sudah 2 tahun itu tidak tersewa Bu. Lah ini punya ibu baru kosong. Ibu sabar ya, yang 1 tahun 2 tahun belum laku tersewa, punya ibu baru kosong. Saya cuman jawab puji Tuhan haleluya. Ya ini katanya, saya paling pusing, orang lain panik, orang lain pusing, saya punya customer 1 yang jawabannya cuman puji Tuhan haleluya. Tapi saudara percaya, dari apa yang saya katakan puji Tuhan haleluya, 1 tahun 2 tahun tidak laku, punya saya baru seminggu laku saudara. Tepuk tangan. Kenapa? Karena saya tahu kalau hidup saya, hati saya teguh, karena bukan lihat fakta, saya teguhnya hanya lihat kebesaran Tuhan. Amin. Saudara jangan menyepelekan Tuhan. Mungkin kekuatan kita nggak bisa, tapi waktu saudara berkata puji Tuhan haleluya, saudara sedang mengaminkan bahwa Tuhan yang akan bergerak. Amin. Makanya hari ini pulang dari tempat ini ndak ada ibu-ibu yang mukanya lonjong-lonjong. Ya, ibu-ibu semuanya walaupun badainya besar, ndak usah takut, ndak usah gentar. Jaga hati, aku tetap mau damai. Ketawa aja, besok jatuh tempo, Tuhan ndak tahu besok jatuh tempo ya urusan jatuh tempo sudah. Yang pasti mataku cuman hari ini nggak mau melihat fakta, tapi aku punya rasa percaya sama Tuhan. Amin. Jangan takut, jangan gentar, jaga hati. Yang kedua, yuk kita lihat percaya pada Tuhan. Yuk lihat Mazmur 77 ayat 3 sampai 4. Mazmur 77 ayat 3 sampai 4. Hari ini siapa yang lagi menghadapi fakta? Ya, fakta yang sempit, sesak, susah, sulit. Waduh 4S ini enggak enak. Sempit, sesak, susah, sulit. Nah, ini ya. Biasanya jalan ini dihindari, tapi hati-hati, jalan ini adalah jalan di mana saudara suatu kali akan melihat yang terbaik di depan. Amin. Jadi Bu Eli perlu dihindari? Nggak usah. Jalani, nikmati, syukuri, nanti kita akan tiba pada waktunya Tuhan. Amin. Yuk kita lihat pada hari, nah ini lihat ya,
kesusahanku ngapain? Cari Tuhan. Sudah jangan cari pinjaman online, jangan cari Bu Eli ya. Jam 12 malam nanti telepon, Bu Eli, saya besok jatuh tempo, Bu Eli gimana? Aduh Pak, malam-malam telepon cari jatuh tempo Pak. Cari Tuhan, cari Tuhan. Banyak orang hari ini cuma cari sesuatu yang kelihatannya cepat, tapi itu bukan solusi. Tangkep ya. Tapi ketika hari kesusahan itu menimpa saudara, kalau kita percaya kita ini punya Tuhan gunung batu yang kekal, yang berpihak pada saudara, ya cari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur berserah. Tuhan, aku tidak tahu lagi jatuh tempo Tuhan. Tapi aku sudah mengulurkan tanganku, aku berserah, ambil alih bebanku. Aku tidak sanggup buka jalan, tapi aku percaya Engkau sanggup buka jalan. Itu satu iman loh. Saudara jangan anggap sepele. Waktu kesusahan terjadi, saudara mulai fokus sama Tuhan dan saudara berserah dan lihat. Dan tidak menjadi apa saudara? Lesu jiwaku enggan dihiburkan. Jadi hari ini buka PowerPoint-nya. Kalau percaya sama Tuhan itu simple. Mestinya tipnya ini simple. Tapi yang simple sulit dilakukan. Makanya saudara tidak lihat jalan. Coba mulai sekarang praktek yang sederhana ini aja. Waktu kita percaya sama Tuhan di tengah kesusahan, ndak usah cari hamba Tuhan lang, ndak usah cari nabi-nabi yang bisa bernubuat, ndak usah cari pertolongan orang lain, tapi langsung kepada gunung batu yang berpihak pada saudara dan saya. Cari Tuhan. Sudah mulai angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tangkap ya. Waktu kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Enggak mungkin kalau saudara angkat tangan Tuhan lipat tangan gini, enggak. Tapi waktu saudara mulai angkat tangan, dia pasti turun tangan. Dan yang ketiga, hari ini jangan pernah lesu. Punya semangat. Orang yang percaya sama Tuhan itu bangun semangat. Semangatnya bukan karena lihat fakta, tapi semangatnya karena dia tahu pasti bahwa Tuhan pasti bisa memulihkan keadaan yang hancur. Tuhan pasti bisa membawa arah hidupmu naik kembali. Tidak akan selamanya orang benar dibiarkan goyah. Goyah hanya sesaat, tapi suatu kali saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Amin. Gampang enggak saudara? Ingat loh ya, kalau lagi susah, lakukan cara ini. Tuhan, aku cuma mau berdoa. Aku cuma bisa berserah dan setelah itu saudara kepalkan tangan. Saya sering kalau malam waktu saya diintimidasi iblis dengan banyak fakta yang buruk. Memang nyata. Ada di depan mata saya bukti suami saya, bukti banyak yang saya lihat. Saya cuma bilang gini, Tuhan aku percaya Tuhan, sudah percaya, sudah aku serahkan suamiku, rumah tanggaku, anak-anakku semua dalam tangan-Mu. Yes. Ketika saudara tetap yes, itu berarti saudara sedang mengaminkan apa yang saudara percayai. Tapi kalau saudara stres berarti saudara tidak mengaminkan yang baik, saudara sedang sepakat bahwa yang buruk sedang menimpa saudara. Hari ini pastikan jangan pernah sepakat dengan keadaan yang buruk. Fakta tidak akan pegang hidupmu selamanya. Kita ini cuma dalam ujian. Yang pasti fakta yang buruk akan berlalu dengan kemenangan. Badai pasti berlalu dengan tenang teduh sekali. Jadi mulai prakteknya gampang ya. Jangan lupa, walaupun dianggap orang nanti agak, ya jangan keras-keras kalau sudah jam 2 malam ya, nanti satpam datang. Ya, kalau sudah yes ya gini, yes. Nah, itu berarti langkah iman. Artinya gini, tarik kuasa Tuhan untuk membuka jalan. Amin. Nggak apa-apa mau berdoa. Saya sering kalau gitu, yes Tuhan, aku percaya. Aku sudah tahu kemenangan pasti terjadi. Amin. Ya, nanti kita lakukan langkah profetik. Yuk, yang terakhir. Bagaimana menantikan Tuhan membela kita. Buka Mazmur 94.
ayat 14, 15 dan 22. 14 sampai 15 dibaca terlebih dahulu ya. Orang yang menantikan Tuhan itu menjadikan siapa hari ini tidak ada lain, sudah sabar. Siapa yang saudara nantikan, lihat Mazmur. Sebab ini Tuhan tidak akan membuang umatnya. Seburuk-buruknya orang benar, Tuhan tuh tidak pernah buang saudara. Walaupun Tuhan dulu saya suka jahat sama orang, saya hari ini mau bertobat gara-gara bayar harga. Kira-kira Tuhan buang enggak? Banyak wanita tobat pelakor yang datang sama saya, Bu, saya dengar khotbahnya Ibu, saya sadar saya sudah mau tinggalin yang namanya Koko yang selama ini membiayai saya. Kira-kira Bu, kalau saya minta ampun sama Tuhan, saya masih dilayakkan enggak? Tuhan itu hukum saya enggak? Tuhan itu buang saya enggak? Kita enggak pernah dihukum, saya bilang. Justru kalau Ibu hari ini sadar cepat bertobat, maka hari ini pintu anugerah akan terbuka selebar-lebarnya buat Ibu. Saya katakan itu beneran Bu, bener. Ayo saya pimpin dalam doa supaya Ibu punya keyakinan bahwa mulai hari ini dosamu merah seperti kermisi akan jadi putih seperti salju. Tuhan tidak pernah membuang umatnya, miliknya sendiri yang luar biasa. Tidak akan apa saudara? Ditinggalkannya, berarti di tengah saudara kesulitan keuangan hari ini, kesulitan rumah tangga, kesulitan hidup yang sulit, sempit, sesak, susah. Kira-kira Tuhan itu tinggalan saudara enggak? Ditinggal enggak? Dia tetap dekat. Dia tetap ada di pihak saudara, bahkan dia selalu ingin menolong saudara. Lihat ayat berikutnya 15, kita baca. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. 22. Lompat 22. Tetapi Tuhan adalah apa saudara? Kota bentengku, Allahku adalah gunung batu perlindungan. Jadi kalau kita menantikan Tuhan yang bela kita, kita jadikan aja. Hari ini kita nggak ada ruginya buka PowerPoint. Semua yang terbaik itu sudah Tuhan berikan. Tinggal saudara hari ini katakan, Tuhan, hari ini aku menantikan sesuatu yang tidak pernah sia-sia. Apa yang saudara nantikan adalah Tuhan kota benteng. Kira-kira kalau kita menjadikan Tuhan kota benteng, hidupmu itu aman enggak? Perlindungannya aman enggak? Benteng itu pasti memagari rumah tanggamu, keuanganmu, kesehatanmu, itu dipagari saudara. Sekalipun mungkin hari ini ada hal buruk menimpa saudara, tapi tetap Tuhan kota benteng itu tadi, gunung batu dan keselamatan. Pastikan hari ini jangan pakai kacamata saudara sendiri, tapi pakai kacamata iman. Yang pasti ketika kita hari ini bangkit, Tuhan itu tidak akan pernah membuang umatnya. Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya, dan Tuhan adil dalam segala jalannya. Ya, yang pasti Tuhan itu jadikan hari ini kita sabar, dia kota benteng, gunung batu, keselamatan, ya. Dan Tuhan itu pasti tidak akan tiga hal kalau kita menantikan Tuhan. Aman di ruang tunggunya Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau tidak pernah buang aku, Engkau tidak pernah tinggalkan aku, bahkan Engkau adil dalam segala jalannya. Amin. Kalau Tuhan itu tidak pernah tinggalkan buang saudara, adil, yang ditabur dituai enggak. Naburnya menderita, sempit, sesak, susah, nanti pulangnya pasti saudara tidak akan nuai sesuatu yang sia-sia. Tapi mengikut jalan Kristus yang 4S ini nanti saudara dan saya sedang menikmati jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Tidak ada ruginya ya. Saya sudah selesai. Yuk bangkit berdiri pemain musik. Saudara mau lakukan langkah iman di tengah masa yang sulit. Hari ini saudara tahu, hari ini peperangan itu sedang terjadi.
pertempuran hari ini orang benar itu sedang terjadi. Dan saudara, pertempuran orang benar itu tidak perlu bukti baik. Kalau kita tahu ya, tadi sementara saya duduk di situ kok Tuhan ingatkan ayat di Yohanes 14 ayat 12 atau berapa ya, yang punya kuasa. Sebentar. Iya, yuk buka satu ayat ini. Yohanes 14 ayat 12. Saudara percaya dalam hidup saudara, hari ini saudara harus tahu ini. Yuk kita baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, apa saudara? Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Wow, luar biasa, tepuk tangan. Bayangin saudara, dalam hidup saudara itu ada kuasa loh. Amin. Bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tapi seringkali iblis melemahkan saudara, hanya suruh pasal lihat. Waktu kita lihat, iman kita tidak muncul. Tapi waktu kita munculkan iman, hari ini kita tidak melihat kacamata kita, tapi kacamata iman. Itu tadi apa 3 hal, ingat Ibu? Hatinya teguh, percaya, dan menantikan Tuhan. Dengan 3 hal ini kita percaya ada banyak kesaksian di mana ada banyak hal yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Amin. Perkara besar akan terjadi di balik masalahmu yang besar. Perkara dahsyat akan terjadi di balik masalahmu yang dahsyat. Ya, pulang bawa ya. Yuk kita nyanyi satu lagu. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Musik boleh mengalut. Siang ini Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Dia melihat setiap tantangan, tekanan hidup. Ya, mungkin hari-hari ini kau berkata, Tuhan,
Aku sudah tidak tahu lagi apa yang harus aku perbuat. Aku juga tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan hari-hari ini, melihat semua kemampuanku sudah sangat terbatas. Tapi percayalah, firman ini akan menyadarkan saudara dan saya. Saudara bisa lakukan langkah profetik setiap hari. Tuhan mau di tengah keadaan hidup. Saudara, yang perlu saudara ingat, Tuhan itu tidak pernah buang saudara. Sekalipun jalanmu sempit, sesak, sulit, susah, Dia bukan lepas tangan, tapi Dia sedang turun tangan. Bahkan Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia adalah Tuhan yang adil. Dia adalah gunung batu yang kekal. Dia adalah benteng keselamatan. Dia adalah kota batu yang terus menyertai saudara sampai pada akhirnya. Hari ini bagian saudara adalah jangan takut, jangan gentar, jaga hati. Percaya, serahkan semuanya ke dalam tanganku. Percayalah, ketika engkau serahkan dan kau tetap semangat, engkau akan lihat jalan keluar. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, dan apa yang tidak pernah engkau lihat, kacamata imanmu, engkau akan melihat dan aku akan genapi. Terima itu. Mungkin yang datang ke tempat ini dengan masalah keuangan, kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan buka tingkap-tingkap langitmu Tuhan. Kemampuan mereka sudah gak mampu Tuhan. Kau melihat ada sesuatu yang jatuh tempo yang harus mereka lunasi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang ambil alih. Kacamata iman mereka berkata, yes, aku percaya. Aku percaya Tuhan. Yang sakit, ketika Engkau berkata aku percaya, bilur-bilurmu sudah menyembuhkan aku. Hari ini juga terjadi kesembuhan buat saudara yang lagi mendoakan saudaranya yang lagi sakit. Biar saat ini yang sakit di rumah sakit, yang didoakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Karena iman daripada saudara yang berkata sembuh, maka jadilah sembuh. Hari ini yang lagi ngalami masalah rumah tangga, kami percaya Tuhan, pasangan hidup kami akan berubah ketika kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, pulang dari tempat ini Tuhan, kami akan dapat kekuatan yang baru. Kami bukan jadi orang Kristen, anak Tuhan yang tidak punya kuasa, tapi kami punya kuasa ilahi, menggeser gunung persoalan menjadi gunung berkat Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus itu terjadi. Terima kasih Bapa, berkati setiap yang sudah melayani Tuhan siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati juga Bulis Tuhan, kami percaya Tuhan, anak menantu cucu usahanya Tuhan semakin berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami juga mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami pulang kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkat